Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Elizabeth Sulakauka dengan NIM 8592900149 akan melakukan praktikum IPA praktikum gerak pada gaya listrik statis dengan tujuan untuk mengetahui adanya gaya listrik statis dan untuk membuktikan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan rambut kering. Di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan, ada sisir dan juga potongan kertas. Baik, di sini langsung saja saya akan melakukan praktikum. Ini adalah sebuah sisir yang masih dalam keadaan netral. Nah, ketika digosokkan pada rambut yang kering dan mendekatkan pada potongan-potongan kertas, maka akan terjadi penarikan atau ini tertarik ke menarikan, gaya itu akan menarik satu potong kertas. Ini hasilnya. Saya ulangi sekali lagi. Ini hasilnya. Jadi hasil pengamatan saya bahwa keadaan sisir yang masih netral sebelum digosokkan ke rambut, ketika digosokkan ke rambut dia akan ini tertarik pada kertas potongan-potongan kecil ini. Kesimpulannya bahwa sisir plastik setelah digunakan untuk menyisir rambut kering lalu didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya atas nama Elizabeth Sulakauka dengan NIM 8592900149 akan melakukan praktikum IPA praktikum gerak pada gaya listrik statis dengan tujuan untuk mengetahui adanya gaya listrik statis dan untuk membuktikan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan rambut kering. Di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan, ada sisir dan juga potongan kertas. Baik, di sini langsung saja saya akan melakukan praktikum. Ini adalah sebuah sisir yang masih dalam keadaan netral. Nah, ketika digosokkan pada rambut yang kering dan mendekatkan pada potongan-potongan kertas, maka akan terjadi penarikan atau ini tertarik ke menarikan, gaya itu akan menarik satu potong kertas. Ini hasilnya. Saya ulangi sekali lagi. Ini hasilnya. Jadi hasil pengamatan saya bahwa keadaan sisir yang masih netral sebelum digosokkan ke rambut, ketika digosokkan ke rambut dia akan ini tertarik pada kertas potongan-potongan kecil ini. Kesimpulannya bahwa sisir plastik setelah digunakan untuk menyisir rambut kering lalu didekatkan pada potongan-potongan kertas kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan praktikum. Gaya yang kedua adalah gaya magnet.
gaya magnet di sini dengan tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu dan untuk mengetahui jenis-jenis yang dapat ditarik oleh magnet. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Ada sepasang magnet batang, ada jarum, ada aluminium, ada seng, ada plastik, dan ada benang, dan juga ada kertas. Langsung saja saya akan mempraktikkan yang paling pertama adalah ketika magnet ini didekatkan kepada jarum, ini dalam keadaan normal. Tapi ketika magnet itu akan didekatkan kepada jarum, maka yang terjadi adalah gaya itu benda pada magnet ini akan menarik jarum, karena jarum ini termasuk benda magnetik. Yang kedua ada aluminium. Aluminium ketika magnet ini didekatkan kepada aluminium, maka tidak terjadi penarikan antara magnet dengan aluminium, karena aluminium ini merupakan bahan non-magnetik. Yang ketiga ada seng. Seng ketika didekatkan pada magnet akan terjadi penarikan, karena seng ini merupakan benda magnetik. Berikut ada benang. Benang ketika didekatkan kepada magnet tidak akan terjadi penarikan. Tidak akan terjadi penarikan karena benang ini merupakan benda non-magnetik. Berikut ada plastik. Plastik ketika didekatkan kepada magnet tidak juga terjadi penarikan karena plastik ini merupakan benda non-magnetik. Dan yang terakhir ada kertas. Ini ada kertas. Kertas ini ketika didekatkan kepada magnet tidak akan terjadi penarikan karena kertas ini merupakan benda non-magnetik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah ketika saya melakukan praktikum ini, saya akan mengetahui hasilnya. Maka dapat saya simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel. Jadi benda-benda yang termasuk benda magnetik itu adalah jarum dengan seng. Dan kalau ketika magnet itu didekatkan kepada benda-benda non-magnetik, maka tidak terjadi penarikan karena kertas, aluminium, benang, dan kertas plastik ini merupakan benda non-magnetik. Terima kasih.